Kenalan yuk sama Ashabul Kahfi. Mereka itu anak-anak muda pemberani. Sekelompok kecil, tapi imannya kuat banget. Hidup di zaman yang penuh tantangan. Iman mereka cuma sama satu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi raja di negeri mereka itu kejam banget. Dia nyuruh semua orang nyembah berhala, bukan Tuhan. Anak-anak muda ini tetap teguh, nggak mau goyah. Kisah mereka dimulai dari keberanian ini. Raja itu terkenal bengis. Dia ngehukum siapa aja yang nggak nurut. Sembah berhalaku, perintahnya, atau mati. Ashabul Kahfi dihadapkan pilihan yang sulit banget. Nyerahin iman mereka yang berharga, atau kehilangan nyawa. Mereka pilih iman. Mereka pilih Tuhan. Hati mereka nggak ada takutnya sama raja. Cuma takwa sama Sang Pencipta. Tekad mereka bener-bener luar biasa. Jadi, mereka ambil keputusan yang berat. Mereka mutusin buat ninggalin rumah mereka. Ninggalin kota, ninggalin semua kenyamanan, semua demi jaga keyakinan suci mereka. Ini bukan jalan yang gampang buat dipilih. Tapi, kebersamaan mereka ngasih kekuatan. Bareng-bareng, mereka bakal hadapi apapun yang terjadi. Nyari tempat di mana mereka bisa ibadah dengan bebas. Perjalanan mereka itu penuh dengan ketulusan. Sebelum pergi, mereka berdoa. Mereka angkat tangan ke langit. Ya Tuhan kami, pinta mereka tulus, kasih kami rahmat dari sisimu, dan tuntun kami di jalan yang benar dalam cobaan ini. Mereka pasrah sepenuhnya sama rencana Tuhan. Dengan harapan di hati, mereka berangkat, ninggalin kekejaman dan kegelapan. Berharap selamat, berharap dapat petunjuk dari Tuhan. Perjalanan mereka ngebawa mereka jauh dari kota. Lewat jalan yang susah, mereka jalan terus. Akhirnya, mereka nemu gua yang terpencil. Kelihatannya tempat yang sederhana dan sepi. Tempat sembunyi yang pas banget dari anak buah raja. Anjing setia mereka, namanya Chitmir, ikut juga. Dia setia banget ngikutin anak-anak muda yang baik ini. Gua ini bakal jadi tempat perlindungan mereka. Tempat suci yang dipilih atas kehendak Tuhan. Di dalam gua, mereka ngerasa damai. Mereka capek banget habis perjalanan panjang. Rasa lelah akhirnya nggak ketahan lagi. Rencananya sih cuma istirahat sebentar. Cukup buat kabur dari kejaran. Mereka nggak tahu rencana Tuhan buat mereka. Rencana yang jauh di luar bayangan mereka. Mereka cuma cari aman sementara dari bahaya. Tapi Tuhan punya sesuatu yang lebih besar buat mereka. Terus, sebuah keajaiban mulai terjadi. Pas mereka istirahat, Tuhan langsung turun tangan. Dia bikin mereka tidur nyenyak banget. Pulas. Ini bukan tidur biasa. Ini tidur yang ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa. Cara buat ngelindungin jiwa-jiwa yang beriman ini. Mereka sekarang dalam penjagaan khusus dari Tuhan. Badan dan jiwa mereka dijaga baik-baik. Tidur yang bakal berlangsung ratusan tahun. Gua itu jadi penjaga mereka yang diam. Ngelindungin mereka dari dunia luar. Waktu. Seperti yang kita tahu, jalan beda di sana. Buat yang tidur, rasanya cuma sebentar. Buat dunia, udah berabad-abad lewat. Anjing mereka, Chitmir, tiduran di pintu masuk. Jagain mereka, teman yang setia banget. Mereka kayak dikepompong dalam lindungan Tuhan. Aman dari berlalunya tahun-tahun. Tahun-tahun jadi puluhan tahun. Puluhan tahun jadi ratusan tahun. 1 tahun, 10 tahun, terus 100 tahun. Totalnya, mereka tidur selama 309 tahun. Bayangin deh, lama banget kan waktunya. Lebih lama dari umur banyak kerajaan. Mereka tetap tidur dalam tidur yang dari Tuhan itu. Nggak kesentuh, nggak sadar, terjaga sempurna. Ini jadi tanda buat semua manusia. Di luar gua, mereka yang sepi dan tersembunyi. Dunia udah banyak banget berubah. Kerajaan-kerajaan muncul, terus hancur. Generasi-generasi lahir, hidup, terus meninggal. Raja kejam yang ngejar mereka udah lama mati. Kerajaannya udah jadi debu. Bahkan agama-agama yang dominan juga udah ganti. Ingatan tentang beberapa anak muda itu udah pudar. Mereka hampir jadi legenda yang terlupakan. Kekuasaan Tuhan ngejaga mereka tetap baik-baik aja. Katanya sih, jalur matahari diubah. Sinarnya nggak bakal langsung kena mereka. Matahari bakal agak miring pas terbit, dan ngejauh dari mereka pas terbenam. Badan mereka nggak nunjukin tanda-tanda penuaan. Nggak busuk, nggak kenapa-napa karena tidur lama. Mereka tetap kayak dulu, muda dan sehat. Misteri yang dalam banget, keajaiban dari Tuhan. Dunia yang mereka tinggalin udah lenyap. Bahaya-bahaya lama udah nggak ada lagi. Masyarakat baru udah terbentuk. Keyakinan baru, cara hidup baru. Orang-orang di zaman baru ini hidupnya beda. Kebanyakan sekarang udah percaya sama satu Tuhan. Mereka sama sekali nggak tahu soal orang-orang yang tidur itu.
7 pemuda dan anjing mereka di dalam gua, nungguin saatnya mereka bangun. Terus, atas perintah Tuhan, mereka bangun. Mereka ngulet terus, lihat sekeliling. Semuanya kerasa kayak baru aja ketiduran sebentar. Berapa lama ya kita tidur? Salah satu nanya. Mungkin sehari atau setengah hari aja kali ya, pikir mereka. Mereka ngerasa seger, tapi lapar juga. Sama sekali nggak sadar udah ratusan tahun lewat. Perasaan mereka sih cuma tidur siang bentar. Kenyataannya beda banget, bikin kaget. Rasa lapar mereka beneran. Mereka mutusin salah satu dari mereka pergi ke kota buat beli makanan. Dia disuruh hati-hati banget. Jangan sampai ketahuan, takutnya raja yang dulu nemuin mereka. Dia bawa koin-koin dari zaman mereka. Uang kuno dari zaman dulu banget. Dia keluar, ngiranya semua masih sama. Tapi dunia di luar udah beda banget. Di pasar, semua orang kaget. Pas dia mau bayar pakai koinnya, penjualnya ngeliatin dia aneh. Koin ini kuno banget. Orang-orang teriak. Dari mana kamu dapat harta ini? Nggak lama, ceritanya mulai kebuka. Anak muda itu bingung, ceritain kisahnya. Orang-orang sadar siapa orang-orang yang tidur ini. Ashabul Kahfi yang legendaris, sebuah keajaiban terungkap. Kisah mereka punya pesan yang kuat banget. Ngajarin kita soal kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kekuasaannya atas waktu, hidup, dan mati. Ini jadi bukti kuat soal hari kebangkitan. Keyakinan penting buat banyak orang beriman. Break. Nunjukin balasan buat iman yang teguh. Karena tetap pegang keyakinan walau susah. Ashabul Kahfi ngasih kita harapan. Kisah mereka itu kayak cahaya penuntun, abadi sepanjang masa. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang nabi yang begitu istimewa, sampai Allah mengangkatnya ke tempat yang mulia? Hari ini, aku ingin berbagi denganmu perjalanan luar biasa Nabi Idris. Semoga damai menyertainya. Nah, nama Idris memang tidak sesering nama nabi lainnya, tapi kehidupannya menyimpan pelajaran yang luar biasa untuk setiap keluarga muslim. Idris dikenal karena kebijaksanaannya, kesabarannya, dan pengabdiannya kepada Allah. Beliau hidup di masa ketika orang-orang mulai melupakan ajaran Nabi Adam dan Nabi Syits. Tapi Idris, beliau tetap teguh. Beliau mengajar, menasihati, dan mengingatkan semua orang di sekitarnya untuk hanya menyembah Allah. Satu hal yang membuat Idris berbeda adalah kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Bahkan Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Bayangkan dunia tanpa tulisan, lalu Allah memberikan Idris karunia yang luar biasa ini. Karena beliau, ilmu pengetahuan bisa dibagikan, dan generasi-generasi bisa belajar dan mengingat. Tapi ini bagian yang paling menarik. Al-Quran memberitahu kita bahwa Allah mengangkat Idris ke derajat yang tinggi. Para ulama mengatakan ini berarti Idris diangkat hidup-hidup ke langit, dihormati atas keimanan dan dedikasinya. Bayangkan sejenak, seorang nabi yang begitu dicintai, sehingga Allah mengangkatnya ke tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Mengapa Allah menghormati Idris dengan cara ini? Karena kesabarannya, usahanya untuk membimbing orang lain, dan keimanannya yang tak tergoyahkan. Ini adalah pengingat bagiku dan bagimu, bahwa tidak ada perbuatan baik yang tidak diperhatikan. Ketika kita berusaha berbuat baik, mengajar keluarga kita, dan tetap teguh pada iman kita, Allah akan memberi kita pahala dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari Idris. Tetaplah berkomitmen, teruslah belajar, dan selalu percaya bahwa Allah melihat setiap usaha. Itulah warisan Nabi Idris. Semoga damai menyertainya. Halo, para penjelajah hebat. Hari ini, aku punya cerita yang luar biasa. Sampai-sampai kalian tidak akan percaya kalau ini benar-benar terjadi. Mari kita kembali ke masa lalu, jauh sekali. Ke sebuah tempat bernama Mekah. Ada pasukan besar dengan gajah-gajah raksasa, dipimpin oleh seorang pria yang sangat tangguh bernama Abraha. Dia ingin menghancurkan Ka'bah, sebuah bangunan yang sangat istimewa. Tapi coba tebak, orang-orang Mekah ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian, boom, tiba-tiba, langit dipenuhi burung-burung kecil bernama ababil. Ini bukan sembarang burung. Oh tidak, mereka sedang dalam misi super rahasia. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Mereka menukik ke bawah secepat kilat dan menjatuhkan batu-batu itu ke pasukan gajah yang menakutkan.
Gajah-gajah itu panik, para prajurit berlarian kemana-mana. Tanah berguncang saat burung-burung itu menyelamatkan hari. Pasukan Abraha benar-benar kalah. Gajah-gajah itu berbalik dan orang-orang Mekah bersorak. Semua berkat burung-burung ababil yang menakjubkan, yang menjadi pahlawan dalam kisah epik ini. Jadi, jika kalian merasa kecil atau tidak berdaya, ingatlah burung ababil. Kecil tapi perkasa. Bahkan yang terkecil di antara kita bisa melakukan hal-hal luar biasa. Pahlawan hewan keren apalagi yang ingin kalian dengar ceritanya? Beritahu aku di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk petualangan epik lainnya. Sampai jumpa lain waktu. Teruslah berimajinasi, teruslah bermimpi, dan tetaplah hebat.